Anak-anak, sekarang ibu akan bercerita mengenai kisah dari Ramayana. Di zaman Treta Yuga, di dinasti Suryawangsa, lebih tepatnya di dinasti Suryawangsa, di Kosala pada kerajaan Ayodhya, Rama adalah titisan dari Dewa Wisnu yang merupakan awatara yang ketujuh, yang dimana ayahnya adalah Raja Dasarata dan ibunya adalah Kausalya. Nah, Rama dipandang sebagai Maria Purushotama yang artinya manusia yang sempurna. Karena begitu merindukan seorang putra, akhirnya Raja Dasarata mengadakan upacara putra kamayanya, yakni upacara agar dapat memiliki seorang anak. Nah, akhirnya upacara itu didengar oleh para dewa. Maharsi membagikan air suci yang diminum kepada para istrinya. Akhirnya Kausalya melahirkan Rama, Kekayi melahirkan Bharata, dan Sumitra melahirkan Laksamana dan Satrudhana. Keempat putranya ini akhirnya tumbuh besar dan terampil di bawah bimbingan Resi Wasista. Kemudian pada saat Rama sudah tumbuh remaja, Resi Wiswamitra datang ke Ayodhya untuk meminta bantuan dari Rama karena para raksasa selalu mengganggu upacara yajna dari para resi. Karena hal itu, Raja Dasarata merasa bimbang karena dia pernah berjanji pada Resi Wiswamitra, kapanpun diperlukan, apapun permintaan nantinya Resi Wiswamitra, dia akan mewujudkannya. Sedangkan dia merasa takut akan kehilangan Rama, apalagi akan menghadapi para raksasa itu. Tetapi teringat akan janjinya, akhirnya Raja Dasarata menyanggupi permintaan dari Resi Wiswamitra. Rama pun bersama Laksmana berangkat bersama Resi Wiswamitra untuk menghadapi para raksasa itu. Dan akhirnya Rama berhasil membunuh para raksasa yang mengganggu upacara dari para resi. Suatu hari Resi Wiswamitra mendengar Raja Janaka mengadakan sayembara di kerajaan Mithila. Maka Resi Wiswamitra mengajak Rama dan Laksamana untuk datang ke Mithila menghadiri sayembara itu. Pada sayembara itu, para raja yang menghadiri sayembara itu tidak dapat mengangkat dan mematahkan busur dari Dewa Siwa, di mana itu merupakan syarat untuk dapat menjadikan istri Sita. Hanya Ramalah yang sanggup mengangkat dan mematahkan busur dari Dewa Siwa. Busur Dewa Siwa itu dipatahkan menjadi 3, dan pada saat dipatahkan terdengarlah suara yang menggelegar di angkasa. Mendengar suara yang menggelegar itu, Maharsi Parasurama mengetahui bahwa busur Dewa Siwa telah dipatahkan. Maka dia datang ke sayembara itu untuk menemui Rama. Dia pun menantang Rama untuk membengkokkan busur dari Dewa Wisnu, dan Rama menyanggupinya.
Rama akhirnya berhasil untuk membengkokkan busur dari Dewa Wisnu, dan dia pun berkata bahwa panah Waisnawa itu telah diangkat, maka dia harus mengenai sasarannya. Maka Parasurama meminta agar yang menjadi sasaran dari panah Waisnawa itu adalah hasil tampanya, agar dia dapat bertapa kembali di Gunung Mahendra. Dan akhirnya Rama mengarahkan panah itu pada hasil tapa dari Raja Resi Parasurama. Nah, ketika Rama akan dinobatkan menjadi raja, Bharata pergi untuk menemui pamannya dan menginap di sana. Ketika itulah Antara menghasut Kekayi agar Bharatalah yang dinobatkan sebagai raja, dan Rama harus dibuang ke hutan selama 14 tahun. Karena janjinya terhadap Kekayi, Raja Dasarata tidak dapat menolak permintaan dari Kekayi. Dan akhirnya Raja Dasarata wafat dalam kesedihan karena harus ditinggal oleh Rama ke hutan selama 14 tahun. Setelah Rama pergi ke hutan dan ayahnya Dasarata meninggal, Bharata sampailah ke Ayodhya. Melihat Rama yang sudah tidak ada dan ayahnya yang sudah meninggal, akhirnya Bharata membenci ibunya Kekayi dan memutuskan untuk pergi mencari Rama dan membujuk Rama agar kembali menjadi raja dan kembali ke kerajaan Ayodhya. Namun sesampainya di sana, Rama menolak permintaan dari Bharata karena dia sudah terikat akan perintah ayahnya. Dan Rama menyarankan Bharata agar kembali ke Ayodhya dengan membawa sandalnya, dan sandal itulah sebagai perwakilan dirinya di kerajaan Ayodhya. Bharata akhirnya membawa sandal dari Rama dan dia memerintah Ayodhya di bawah kepemimpinan dari Rama. Di hutan, Rama berjumpa seorang raksasi cantik bernama Surpanaka. Surpanaka merubah dirinya menjadi wanita yang cantik dan menggoda Rama serta Laksamana. Tapi Rama menolak karena dia telah memiliki seorang istri, sehingga Rama membujuk agar Surpanaka mendekati Laksmana. Surpanaka iri melihat kecantikan dari Sita, sehingga dia berniat menyergap Sita. Tetapi hal ini dihalangi oleh Rama. Rama pergi untuk melindungi Sita. Laksmana dengan sigap mengarahkan pedangnya pada Surpanaka. Hidup Surpanaka menjadi terluka dan dia melaporkan hal ini pada kakaknya Kara. Tapi
semua pasukan sekutu Kara gugur yang semula ingin balas dendam pada Rama karena perlakuannya kepada adiknya. Karena gagal, Surpanaka akhirnya melaporkan hal yang dia alami kepada kakaknya Rahwana yang berada di Alengka. Rahwana bersama patihnya Marica menjalankan rencana liciknya. Marica merubah dirinya menjadi seekor kijang dan Rahwana mengintai Sita. Melihat seekor kijang yang sangat menawan berloncat-loncatan, Sita tertarik ke hatinya untuk menangkap kijang itu dan menyuruh Rama untuk menangkapkannya. Rama merasa khawatir karena dia merasakan ada sesuatu yang janggal. Tapi demi istrinya, dia akhirnya memenuhi permintaan istrinya dan pergi untuk memburu kijang itu. Sebelum pergi, dia menitipkan istrinya pada Laksmana. Rama akhirnya pergi memburu kijang itu. Dan saat panah Rama mengenai kijang itu berteriak menirukan suara Rama. Mendengar suara Rama yang merintih kesakitan, Sita menyuruh Laksmana untuk pergi mencari kakaknya. Tapi Laksmana menolak karena perintah kakaknya untuk melindungi Sita. Tetapi Sita tetap menyuruh Laksmana untuk mencari kakaknya, untuk mencari Rama, karena dia khawatir akan Rama. Akhirnya Laksmana pergi untuk mencari kakaknya. Tetapi sebelum pergi, dia membuat garis melingkar untuk melindungi Sita. Nah, saat Laksmana pergi, Rahwana dengan berbagai macam cara melakukan aksinya untuk mendapatkan Sita. Akhirnya Sita didapatkan oleh Rahwana dan dibawa pergi dengan keretanya. Melihat Laksmana datang dan meninggalkan Sita sendirian, Rama menjadi khawatir dan dia bergegas untuk menemui Sita. Tetapi sayang, Sita telah tidak ada di tempat. Rama dan Laksmana akhirnya pergi untuk mencari Sita. Dia menyusuri hutan belantara. Dan di jalan dia menemukan ceceran darah. Dia mengikuti ceceran darah itu. Setelah mengikuti ceceran darah itu, Rama dan Laksmana menemukan seekor burung jatayu. Burung jatayu akhirnya menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dia terluka karena dia pergi menolong Sita yang dibawa oleh Rahwana. Dan atas petunjuk Jatayu, Rama dan Laksmana pergi ke tepi sungai
tepi sungai Pampe dan mencari Sugriwa di Bukit Resyamuka, karena hanya Sugriwalah yang mampu untuk menolong Rama. Di dalam perjalanan dia beristirahat di asrama Sabari. Sabari adalah seorang wanita tua yang dengan sangat setia menantikan kedatangan Rama dan Laksmana. Setelah dia melayani Rama dan Laksmana, akhirnya Sabari meninggal dengan tenang. Dalam misi menyelamatkan Sita, Rama dan Laksmana pergi ke sebuah daerah yang dihuni oleh sekelompok kera dengan rajanya yang bernama Sugriwa. Sebelum bertemu Sugriwa, Rama bertemu dengan Hanuman. Hanuman dia menyamar sebagai seorang Brahmana. Setelah bercakap-cakap begitu lama, akhirnya Hanuman menunjukkan wajah aslinya dan mengantarkan Rama dan Laksmana bertemu dengan Sugriwa. Sugriwa menyambut kedatangan Rama. Mereka saling menceritakan masalah mereka masing-masing. Akhirnya Rama dan Sugriwa mengadakan perjanjian bahwa mereka akan saling tolong-menolong. Rama berjanji akan merebut kembali kerajaan Iskandar dari Subali, sedangkan Sugriwa berjanji akan membantu Rama dalam mencari Sita. Akhirnya di Kiskindha, Subali dan Sugriwa bertarung dengan sangat sengit. Namun Rama dapat mengakhiri hidup dari Subali. Sugriwa menepati janjinya untuk membantu Rama mencari Dewi Sita dengan mengutus Hanuman ke Alengka sebagai utusan Rama. Di Alengka, Hanuman menemui Dewi Sita dan dia membawa kabar gembira kepada Rama. Atas petunjuk Hanuman, dia membawa pasukan Wanara untuk berangkat menuju Alengka. Saat Rama bersiap-siap akan berangkat ke Alengka, Rama dikunjungi oleh Wibisana, yakni adik dari Rahwana, dan mengatakan bahwa dia berada di pihak Rama. Rama menjalin persahabatan yang erat dengan Wibisana dan mengangkat Wibisana sebagai Raja Alengka meski Rahwana masih hidup dan belum ditaklukkan oleh Rama. Rama berpikir bagaimana caranya pasukannya untuk pergi ke Alengka, sedangkan tidak semua pasukannya bisa berenang, sehingga dia melaksanakan suatu upacara untuk memohon bantuan dari Dewa Baruna. Selama 3 hari Rama berdoa, tapi tidak dapat mendapatkan jawaban. Akhirnya kesabaran Rama habis. Dia mengambil busurnya dan bersiap untuk memanah lautan, untuk mengeringkan lautan. Mengetahui hal itu, Dewa Baruna muncul dan meminta maaf atas kesalahannya dan memohon agar Rama tidak melakukan hal tersebut. Dewa Baruna menyarankan agar pasukan Wanara membuat jembatan tanpa perlu mengeringkan atau mengurangi kedalaman lautan. Nila ditunjuk sebagai arsitek jembatan tersebut. Setelah bekerja dengan giat, jembatan itu selesai dalam waktu yang singkat dan diberi nama Rama Setu. Setelah jembatan rampung, Rama dan Laksmana menyeberang ke Alengka. Pada pertempuran yang pertama, Anggada menghancurkan menara Alengka. Nah, untuk meninjau kekuatan musuh, Rahwana mengirimkan mata-matanya yang menyamar menjadi Wanara dan berbaur pada pasukan Wanara. Hal ini tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali Wibisana.
menerangkan bahwa dia hanya menjalankan tugas dari atasannya. Akhirnya Rama melepaskan mata-mata tersebut dan menunjukkan bagaimana kekuatan dari pasukan Wanara, dan berpesan agar Rawana segera membebaskan Sita. Mata-mata tersebut merasa terharu akan sikap Rama dan yakin bahwa kemenangan akan berada pada pihak Rama. Pada hari pertempuran yang terakhir, Dewa Indra meminjamkan kereta perangnya kepada Rama dan kusirnya yang bernama Matali siap untuk melayani Rama. Akhirnya Rama berperang dengan kereta perangnya. Pertempuran itu terjadi sangat sengit dengan kekuatan yang sama kuat. Akhirnya Rama melepaskan senjata Brahmastra ke dada Rahwana. Senjata itu hanya mengantarkan nyawa Rahwana menuju ke kematiannya. Seketika itu, bunga-bunga berjatuhan dari surga karena kemenangan Rama. Wibisana membakar jenazah kakaknya Rahwana sesuai dengan ajaran agama, dan Rama memberikan ujangan kepada Wibisana untuk membangun Alengka kembali. Dengan kemenangan Rama, akhirnya Sita kembali kepada Rama dan pulang ke Ayodhya bersama dengan Hanuman, Sugriwa, dan pasukan Wanara. Sita memberikan hadiah kepada pasukan Wanara atas semua jerih payahnya. Nah, demikianlah kisah dari